There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya. Nah, hari ini tuh aku nggak share masak-masak atau beberes ya, aku mau share bebersih. Nah, aku ada beli asam cuka dan ini juga ada baking powder atau soda kue atau soda powder. Dan di sini juga ada sabun colek, ini merek Telpon, bebas sih mau merek apa. Nah, ini ada spons aluminium gitu ya, ini tuh untuk bersihin kuali aku. Ngomongnya jelimet ya. Nah, ini ada juga abu cuci piring, ini tuh abu legenda ya, lah udah lama banget sih nggak pakai ini. Nah, ini tuh aku mau pakai, aku beli, kebetulan tadi ada nemu. Nah, ini alat-alat ini atau bahan-bahan ini mau aku gunakan untuk bersihin wajan jadul aku. Kalian penasaran nggak sih aku bersihinnya gimana? Kalau kalian penasaran, kalian harus simak terus ya video aku sampai selesai tanpa di skip agar nggak ada kesalahpahaman nanti kalau kalian mempraktekannya. Nah, di sini aku lagi mandang-mandang wajan aku yang betul-betul jadul. Ini tuh umurnya bahkan lebih tua dari aku ya, teman-teman. Ini tuh kenangan dari mama aku. Ini tuh pernah dipakai di tungku kayu, pernah dipakai. Pokoknya ini tuh udah lama banget ya, teman-teman. Nah, aku ragu sih sebenarnya ini bisa bersih atau enggak. Tapi kok kayaknya aku yakin dan percaya aja kalau memang aku berusaha, pasti ini bisa glowing walaupun mungkin nggak seperti baru, tapi setidaknya bisa mempercantik lagi dan kayak biar enak aja gitu dipandang ya. Nah, di sini tuh aku mulai step by stepnya ya teman-teman. Pertama-pertamanya aku tuh mau olesin dulu si wajan ini pakai sabun colek. Kalau soal sabun coleknya itu bebas ya mau pakai merek apa. Cuman aku di sini adanya Telpon jadi aku pakai ini. Nah, itu aku nampung air buat apa? Itu tuh mau aku masak gitu airnya sampai mendidih. Nanti mau aku rebus dulu untuk si wajan ini. Nah, ini aku oles sampai merata gitu ya teman-teman, sampai betul-betul semua permukaannya itu kena. Ini tuh tujuannya biar dia tuh lebih mudah gitu loh untuk dikerik nanti. Karena ini tuh nggak bisa langsung kita bersihin ya teman-teman. Ini tuh harus kita kerik dulu karena udah tua banget dan udah membandel banget untuk si kotorannya atau keraknya. Jadi ini tuh banyak banget step by stepnya harus diikutin dulu. Nggak bisa kita langsung bersihin gitu. Nah, ini setelah aku lumurin, ini tadi udah aku diemin ya sekitar 10 menitan. Nah, lanjut ini mau aku kukus gitu kukus. Mau aku rebus gitu ya teman-teman. Cuman aku biarin dulu airnya menggelegak gitu. Nah, ini aku mau nampungin air dulu karena memang aku mau ngeriknya tuh di luar. Aku tuh males di kamar mandi, biar lebih leluasa aja kalau di luar gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Sebenarnya sih males bersihin kamar mandinya nanti. Tapi aku milih di luar untuk ngeriknya. Tapi nanti kalau untuk gosok-gosoknya mungkin aku pilih di dalam rumah. Karena di sini alhamdulillah cuaca udah mulai panas ya. Setelah 5 hari hujan mendung dan dingin banget cuacanya dan akhirnya udah panas lagi. Nah, ini udah mulai mendidih tadi ya untuk si airnya, langsung aku celupin si wajannya. Nah, ini tuh tujuannya biar keraknya itu lembut gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas kita ngerik, dia tuh jadi lembut dan enak ngeriknya. Ya, ini tuh aku pelajarin dari YouTube Bunda Zulaiha ya. Itu aku tadi kasih asam cukanya dan ini aku kasih baking soda biar dia tuh lebih apalagi ya, lebih enak lagi ngeriknya. Karena baking soda dan cuka ini bagus banget biar dia tuh jadi lembut gitu untuk si keraknya. Nah, ini aku udah mulai untuk ngerakin atau ngerikin si keraknya ya.
Nah, kalau dia dalam keadaan panas, itu dia tuh lembut banget loh teman-teman untuk si keraknya. Kalian bisa lihat gampang banget kan aku untuk ngeriknya. Tapi kalau kita langsung bersihin tanpa kita rebus, itu bakalan payah karena dia tuh lengket banget ya. Jadi kalau kalian ingin membersihkan wajan jadul kalian, terutama tuh kalian harus rebus dulu pakai air panas. Dan kalian kasih juga cuka dan baking powder atau baking soda. Nah, setelah dia panas baru kalian kerik. Kalau kalian nggak kerik dulu, kalau nggak kalian rebus dulu, itu bakalan susah dikerik. Aku udah pernah nyoba ya teman-teman, dan itu hasilnya gagal. Makanya itu harus direbus dulu. Nah, makanya kenapa aku selalu bilang sama kalian tuh harus ngikutin step by stepnya ya. Takutnya nanti kalian nggak ngikutin video aku dari awal sampai akhir tuh, kalian tuh kayak mikir nggak aku rebus dulu, langsung kalian kerik dan hasilnya itu nanti akan susah untuk dikeriknya ya. Nah, ini kalian bisa lihat gampang banget kan ngeriknya, nggak perlu pakai tenaga juga akunya ini ya. Oh ya, aku ditemenin ya sama bocil aku seperti biasa, dia tuh selalu setia menemanin aku dimanapun dan bagaimanapun aku. Nah, ini tuh udah hampir semua sih aku kerik, tapi ini aku berusaha untuk ngerik semua lagi. Nah, ini tuh udah kelihatan kan, tinggal sedikit lagi. Cuman karena dia tuh udah bengkok-bengkok gitu loh teman-teman, dan banyak yang udah peot-peot gitu untuk kualinya, jadi agak susah gitu untuk dikerik karena dia dalam gitu ya. Nah, itu PR banget ya buat aku. Sebenarnya itu bisa dibersihkan pakai amplas gitu ya. Cuman aku tuh lupa beli amplasnya. Entah kenapa tuh udah pikirin mau bikin vlog bersihin kuali kok bisa lupa ya amplasnya. Cuman untuk sekarang aku coba dulu ya. Ini aku membersihin belakangnya dulu ya teman-teman. Aku harap sih ini bisa berhasil. Nah, ini tadi setelah aku kerik lama, ini tuh langsung mau aku eksekusi. Ini aku pakai abu piring sama spons aluminiumnya ya. Aku beli spons aluminiumnya yang kecil ya teman-teman. Padahal aku tadi pengennya beli yang besar gitu, cuman ada yang kecil, jadi yaudah deh. Aku pakai yang kecil aja dulu. Nah, ini udah mulai aku taburin ya untuk si ininya, abu piringnya. Lanjut aku taruh asam cuka juga biar dia tuh lebih enak gitu dibersihin. Nah, ini lanjut aku kerok-kerok, aku kerok-kerok. Ini mau aku langsung gosok-gosok ya teman-teman. Ini tuh betul-betul harus sabar. Kita nggak bisa instan gitu ya. Banyak yang bilang kenapa nggak beli baru aja sih bun, repot banget kalau harus bersihin kuali kayak gini. Padahal kuali harganya nggak seberapa ya. Nah, ini dia jawaban aku ya teman-teman. Bukan masalah aku tuh pelit atau gimana, tapi wajan ini tuh wajan berlegenda banget. Ini tuh betul banyak banget kenangannya. Wajan ini tuh menemani aku dari pertama aku menikah sampai sekarang. Dan wajan ini juga adalah wajan mama aku dulu waktu kami tuh di zaman gak enak. Kalian tahu gak sih zaman gak enak? Nah, pada masa itu aku sama mama aku tuh tinggalnya di ladang-ladang gitu. Karena mama sama papa aku tuh lagi buat ladang gitu ya, lagi mengelola ladang. Seperti nanamin sawit dan rambung itu loh. Kalian tahu rambung gak sih? Nanamin pohon karet. Nah, jadi wajan ini yang dibawa ke sana. Ini tuh wajannya udah berpetualang kemana-mana, tahu gak sih? Wajan ini tuh udah sampai kota Bukit Tinggi, udah sampai Medan, udah di hutan-hutan, udah di mana-mana deh pokoknya ini wajan. Makanya wajan ini banyak banget kenangannya. Kenapa wajan ini sampai gosong seperti ini? Nah, dulu waktu di ladang itu kami tuh masaknya pakai kompor kayu gitu ya, pakai tungku lapindo. Kalau kalian tahu tungku yang dibuat dari lavar lapindo itu. Nah, kami dulu masaknya pakai itu, jadi pakai kayu ya. Jadi wajar lah ya kalau kalau kualinya hitam seperti ini. Nah, aku nggak nyangka sih kalau ini bisa aku bersihin seperti ini. Kayaknya tuh berasa bahagia kalau kuali yang betul-betul banyak kenangannya itu banyak banget ya pokoknya kenangannya. Gak bisa aku ceritain semua, pokoknya ini kuali bersejarah sampai kapanpun gak akan pernah aku buang. Bahkan aku museumin mungkin ya. Ini pokoknya
pokoknya aku simpen bagus-bagus, tapi masih tetap aku perpakai ya teman-teman. Nah, aku punya ide kreatif aja sih pengen bersihin, dan ini tuh hasilnya seperti ini. Aku nggak nyangka ya teman-teman, hasilnya bisa sebagus ini, walaupun nggak bisa seperti baru, tapi ini udah kembali bagus lagi dan enak banget dipandang ya. Jadi kalau mau dipajang tuh di dapur nggak malu-maluin lagi. Nah, ini dia ya teman-teman, ini adalah step terakhir aku bersihinnya, karena kerak-keraknya itu udah mulai hilang, udah bersih juga. Ini tuh biar dia tuh lebih bersih lagi sih untuk si item-itemnya. Cuman memang ini nggak bisa ya pakai abu piring, ini tuh harus pakai amplas kayaknya ya, cuman aku nggak punya amplas. Nah, kalian bisa lihat kan hasilnya, ini tuh luar dugaan aku sih. Ini ngerjainnya nggak lama loh teman-teman, ini tuh cuman butuh waktu 1 jam doang. Nah, hasilnya udah bisa seperti ini. Untuk yang di dalamannya itu kurang bisa bersih ya, karena memang susah banget, karena itu di dalam gitu loh teman-teman, karena dia kan udah lama gitu penyok-penyok ya, jadi di dalaman gitu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Maaf ya nggak bisa sempurna mungkin, nggak bisa seglowing mungkin. Ini semampunya aku ya. Ini nanti mau aku amplas. Untuk depannya belum aku bersihin ya. Nanti di next time aku bersihin, karena aku harus beli amplas dulu biar hasilnya lebih maksimal. Tapi seperti ini aja tuh aku udah seneng banget ya teman-teman. Ini tuh udah suatu pencapaian banget, biar hasilnya tuh lebih bagus. Ini tuh harus diusahakan dan harus sabar ya mengerjakannya. Nah, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih aku ucapkan, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.